Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga juga teman-teman baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah membantu subscribe, like, dan share channel YouTube Bung Ropan. Ya, karena tanpa bantuan teman-teman tentunya channel saya ini tidak akan berkembang. Oh ya, saya juga dalam kesempatan ini ya mengajak teman-teman untuk bisa mampir ke channel Manyala, dan di sana juga ada konten-konten saya yang sudah di-upload di channel YouTube Bung Ropan, dan bisa Anda lihat juga di Manyala ya, channel YouTube itu Anda buka. Jangan lupa juga subscribe ya untuk channel Manyala, dan nantinya channel ini mulai tahun depan kita akan coba untuk meningkatkan performa channel Manyala, dan ada hal-hal yang baik ya. Di sana mungkin akan ada wawancara, ada topik-topik yang menarik, kemudian profil-profil dari pemain-pemain yang nantinya akan digarap oleh tim kreatif kita yang dikomandoi oleh Bung Ari. Wah, Trianto. Wah, mantap ya. Oke, kita bicara sekarang tim nasional kita. Yang kemarin, 2 hari lalu ya, kemarin kita kalah di Fitri dari Vietnam 1-0. Dan saat ini sudah kembali ke Indonesia. Timnya sedang tentunya beristirahat, recovery ya di Solo untuk menatap laga melawan Filipina tanggal 21 yang akan datang, di mana saya rencana teman-teman akan berangkat ke Solo untuk melihat pertandingan terakhir di grup B. Ini pertandingan yang menentukan buat tim asuhan Sintayong yang menghadapi Filipina. Kita harus bisa menang. Ya, jangan lagi kita artinya bermain dengan tidak bagus seperti lawan Laos juga di Manahan Solo ya, sehingga kita mendapatkan hasil yang tidak baik, karena Filipina juga akan berusaha bermain sebaik mungkin. Ya, mereka sebelum lawan kita ketemu Vietnam dulu. Ya, agak berat buat mereka memang, tetapi mereka akan berusaha tentunya. Ya, kalau bermain di kandang mereka ingin untuk bisa menang ya, tapi kita juga harus bisa mengalahkan Filipina sebenarnya ya. Peluang itu ada. Karena Filipina kemarin itu ditahan imbang 2 kali di kandang mereka. Myanmar juga menahan mereka, dan ketika mereka ke Laos yang mestinya mereka sebenarnya bisa ambil, kalau mereka ambil dua kesempatan itu dengan 3 poin, bahaya buat kita. Mereka bisa menjadi runner up ya di belakang Vietnam, tapi sayang mereka itu terhadang oleh Myanmar di kandang di Rizal Memorial, dan juga di Laos mereka gagal bisa menang melawan Laos, hanya 1-1 di sana. Dan ini membuka jalan menguntungkan buat kita walaupun kita kalah dari Vietnam 2 hari yang lalu. Nah, sekarang yang perlu saya bicarakan di sini adalah soal Ivar Jenner yang masih diupayakan terus bersama dengan Justin Hubner. Ya, PSSI tetap berkomunikasi dengan baik untuk bagaimana mereka itu tersedia di semifinal. Karena semifinal itu kalau kita lolos ya, itu akan berlangsung di 26 dan 27, karena ada sistem home and away kalau masuk semifinal. Kandang dan tandang ini, kemudian tanggal 29 dan 30. Ya, untuk bisa bermain sebelum kita akan, kalau bisa lolos lagi, kita ke final itu di antara tanggal 2 dan tanggal 5. Itu sudah masuk ke 2025 di bulan Januari ya. Semoga kita bisa ke sana, tapi kita fokus dulu melawan Filipina. Kemudian semifinal. Nah, ini kalau pihak klub ya Utre U21 ini bisa melepas Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Wolf U21 bisa melepas Justin Hubner. Nah, masalahnya juga sekarang bagi Justin Hubner ini, kemarin Sabtu dia memperkuat tim Wolf U21 berhadapan dengan Aston Villa U21, dan dia mengalami masalah. Di menit-menit akhir babak kedua dia kena benturan ya, dari ada tendangan salto dari pemain Luka Ling dari Aston Villa, dan membentur kepalanya. Dia jatuh, terkapar di lapangan, butuh perawatan di sana karena ini di kepala dia. Sebelum dia ditarik keluar di menit 90 mungkin plus 1, digantikan oleh Carson ya, dan akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit Justin Hubner untuk mencegah segala apa yang akan terjadi. Tentunya lebih kritis lagi, dia dibawa langsung ke rumah sakit ya untuk perawatan, mengecek tentang kondisi dari Justin Hubner. Dan dia sudah dalam Instagram dia sudah mengatakan ya, dia udah membaik, dan terima kasih atas semua dukungan dari teman-teman, terutama pecinta sepak bola di Indonesia yang terus mendoakan akan kesembuhan Justin Hubner ini. Dan dia bilang dalam beberapa hari dia akan kembali pulih, dan tentunya Wolf akan melepas dia kalau sampai ke semifinal. Ini bagus, dia sudah tidak bisa
akan memperkuat Wolf U21 dan dia dipersilakan untuk bisa bermain asal kondisi dia bugar. Ya, tapi masih ada waktu. Ya, kalau kita lolos, kita bisa mengalahkan Filipina, tanggal 21 kan baru akan bermain pada tanggal 26 atau tanggal 27. Nah, dengan waktu itu dari saat ini ya untuk hampir 2 pekan ke depan dia bisa mempersiapkan diri dengan baik dengan memulihkan pemulihan recovery kondisi dia. Ya, dan Justin bisa meyakini bahwa dia akan baik-baik saja. Ya, tergantung bagaimana klubnya bisa melepas dia dan siap untuk memperkuat tim Indonesia. Namun koordinasi tetap ada terus. Pak Sumarji juga kemarin saya tanya, Pak Sumarji bilang ya oke, ya kita tetap akan melihat kondisi terakhir dan tetap berkomunikasi dengan dia, berupaya untuk bisa mendatangkan Justin Hubner, termasuk dengan Ivar Jenner, ya untuk bisa datang. Ini akan baik jika Ivar memang bisa untuk didatangkan, karena itu kan terus diupayakan, ya kata Pak Manajer dan Bang Arya juga sudah mengatakan kemarin, ya mereka akan melihat semua ini. Semoga ada berita baik, ya kita akan tunggu saja dengan kedatangan 2 pemain ini. Nah, kalau ketambahan antara Ivar Jenner, kemudian dengan Justin Hubner, kita akan kuat teman-teman. Ya, artinya ada di 2 posisi yang berbeda, yang ditempati oleh pemain yang sudah terbiasa bermain di level senior yang selalu dipakai oleh STY. Justin Hubner bermain di posisi belakang, ya, kemudian di gelandang itu ada Ivar Jenner, karena di gelandang itu memang kita agak lemah saat ini ya. Itu sulit karena semua tipe-tipe gelandang petarung ya, kecuali mungkin Sanadin Faris yang ada di sana, ada Ryan Hanan yang lebih oke, tapi yang ada Robi Darwis bisa didorong ke gelandang, Arkan Fikri itu petarung-petarung yang kita bisa lihat, ada Rivaldo juga bisa petarung. Nah, kalau ada Ivar Jenner yang bisa berpasangan tentunya dengan Arkan Fikri di tengah, ini bagus. Kontrol di tengah, Ivar kan sudah sangat pengalaman, memang masih muda tapi pengalaman dia bermain tim senior sudah teruji. Terakhir melawan Arab Saudi dia tampil luar biasa ketika kita menang 2-0 di GBK. Nah, Justin Hubner apalagi ya, dia sempat kena kartu merah kemarin kan, ya, lawan Arab, tidak akan bermain melawan Australia, tapi lihat si preman julukan buat dia tampil sangat ganas di belakang, dan ini bagus buat kita kalau memang dia bugar, kondisi fit untuk datang bermain di semifinal. Di belakang itu ada Kadek Arel, ada Muhammad Ferrari dan Justin Hubner. Ini bagus untuk menjaga solidnya ketangguhan, walaupun sebenarnya kita masih punya Donitri. Nah, Donitri itu bisa dimaksimalkan untuk bisa didorong bermain lebih ke gelandang, lebih bisa melebar. Jadi opsi itu ada, tergantung STY. Dengan kehadiran Justin Hubner tentunya pasti STY akan senang sekali, akan berbahagia dengan kehadiran pemain yang satu ini, karena STY sudah tahu karakter bagaimana dengan Justin Hubner bermain di jantung pertahanan kita. Jadi kalau kita ketemu Thailand misalnya, kita runner up di grup B, kita kuat di belakang. Ivar tidak bisa diragukan lagi kapasitas dia untuk bermain di posisi gelandang. Nah, kita sudah kembali dengan Marcelino. Artinya kalau bermain dengan 3-4-3 akan kuat dengan Ivar, Arkan Fikri, kemudian di 2 flank tergantung ya. Asnawi bermain di sana bersama dengan Pratama Arhan atau Donitri yang dimainkan karena Justin sudah ada di belakang. Ya, semua akan menjadi pilihan tentunya di kepalanya STY, ya akan mengutak-atik di belakang ini. Asalkan jangan lagi ada hal-hal yang di luar dugaan tiba-tiba berkembang masuk ya di lapangan yang membuat kita terkejut ya dengan cara apa yang dilakukan oleh STY. Semoga semua ini berjalan dengan baik dan STY memilih pemain-pemain yang oke, dengan catatan Ivar masuk bersama dengan Justin Hubner. Nah, di depan itu ada Marcelino, Rafael Stoic, dan saya pikir Victor Detan lah. Jangan dia cadangan, kemudian baru masuk di babak kedua. Mesti dari awal. Tetapi STY kan selama ini selalu akan menempatkan Hoki Caraka di depan. Kemudian dia akan menarik Hoki Caraka. Sebenarnya harus berpikir dengan lebih baik. Victor Detan ini pemain yang oke. Lihatlah kemarin melawan Vietnam. 2 tembakan yang kita dapatkan itu, dan 1 on targetnya itu dari Victor Detan. Ini anak pemain yang luar biasa. Ya, masih muda, punya kecepatan, visi bermain yang sangat bagus. Ya, dan saya pikir dia cocok untuk bermain bersama dengan Rafael, bukan dengan Hoki yang akan bermain di sana. Mungkin saja Hoki akan main, tapi Hoki main di babak kedua, bisa saja. Tapi kalau dari awal ini bicara di semifinal ya, karena dengan kehadiran Ivar dan Justin Hubner, ya sehingga kita akan oke. Ya, kita menghadapi dengan Thailand tidak perlu takut melawan Thailand. Ya, mereka sebagai juara bertahan oke. Kan dengan Malaysia kemarin juga hanya karena blunder kiper Malaysia sehingga kalah dengan 1-0 Malaysia saat itu, dan kita bisa melakukan yang terbaik kalau bisa
dengan kedatangan Ivar dan ada Justin Hubner, itu yang diharapkan oleh PSSI, diharapkan oleh STY, diharapkan oleh Pak Manajer Pak Sumarji, bahwa semoga dua-duanya ini bisa tersedia dan kita akan lebih kuat, akan lebih tangguh untuk menghadapi babak semifinal. Jadi kita tunggu saja teman-teman ya. Dengan Ivar ini kalau ada perkembangan-perkembangan ke depan, info-info saya cepat akan memberitakan kepada teman-teman soal rencana datangnya Ivar dan Justin Hubner, terutama Justin Hubner ini dalam pemulihan dia ya. Kita berdoa bersama bahwa dia cepat untuk dalam pemulihan sehingga dia bisa datang, karena Wolves sudah bisa kasih, sudah nggak ada mungkin pertandingan-pertandingan ke depan, makanya mereka akan coba melepas Justin Hubner, termasuk dengan pihak Utrecht juga akan melepas Ivar Jenner. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.